Visi kami adalah Nganjuk Jaya Merta. Jaya Merta adalah suatu singkatan dari mana Nganjuk, Jaya, Maju, serta Cerdas dan Sejahtera. Di samping itu visi kami juga mempunyai suatu arti. Suatu arti adalah kemenangan yang abadi yang diperoleh rakyat Kabupaten Nganjuk. Debat perdana calon Bupati Nganjuk sudah digelar oleh KPU Nganjuk pada Rabu malam 16 Oktober 2024. Debat dilaksanakan di studio JTV Surabaya dan disiarkan langsung melalui channel streaming YouTube dan saluran televisi JTV. Debat diikuti 3 calon Bupati Nganjuk, Muhammad Muhibin nomor urut 1, Ita Triwibawati nomor urut 2, dan Marhen Jumadi nomor 3. Tidak ingin ketinggalan program-program calon bupati saat debat, sejumlah warga Nganjuk mengikutinya secara nonton bareng di warung kopi Mbah Bayan Jalan Barito Nganjuk. Agenda nonton bareng yang diprakarsai oleh tim pemenangan calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati dan wakilnya Mbak Zuli tersebut dikemas bersama minum kopi gratis sepuasnya. Tampak penonton lewat layar lebar tersebut mengikuti jalannya debat dengan tertib di awal hingga selesai acara. Suswanto, salah satu pendukung calon Bupati Nganjuk 2024 nomor urut 2, mengaku puas dapat melihat penyampaian program-program Ita Triwibawati. Menurutnya, semua program yang disampaikan dengan mudah difahami dan realistis. Terutama saat Bunda Ita mengangkat bidang lingkungan, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Sangat antusias dengan melihat debat ini. Semoga program yang disampaikan beliau nanti bisa diterima dengan masyarakat dan beliau bisa untuk menjadi nomor 1 di Nganjuk. Dengan nomor ini agar masyarakat juga paham dengan program yang disampaikan dari program-program beliau, sehingga masyarakat akan mendukung sepenuhnya terhadap keputusan dan semoga Bunda Ita dan Juli bisa menjadi orang nomor 1 di Nganjuk. Visi-misinya sangat luar biasa, ingin mengangkat peningkatan semuanya di segala bidang, terutama lingkungan, kemudian kesejahteraan para petani, kemudian untuk program pendidikan SDM juga perlu ditingkatkan juga, kemudian dengan kerjasama dengan lintas sektoral dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu. Kalau saya visi yang disampaikan oleh beliau sangat yakin untuk saya terima dengan mudah-mudahan masyarakat juga menerima semua visi yang disampaikan beliau. Yang paling berkesan saat Bunda Ita menyampaikan slogan Nganjuk Jaya Merta, yaitu berkenaan dengan kemenangan rakyat Nganjuk yang abadi dan hakiki. Selamat malam, saya Ita Triwibawati, calon nomor 2, akan menyampaikan visi misi yang akan kami jelaskan. Visi kami adalah Nganjuk Jaya Merta. Jaya Merta adalah suatu singkatan dari mana Nganjuk, Jaya, Maju, serta Cerdas dan Sejahtera. Di samping itu visi kami juga mempunyai suatu arti. Suatu arti adalah kemenangan yang abadi yang diperoleh rakyat Kabupaten Nganjuk, di mana nantinya kemenangan itu akan diberikan oleh pemerintah suatu apresiasi dengan kesejahteraan. Bagaimana sejahtera itu nanti bisa diberikan pemerintah kepada masyarakatnya? Pertama yaitu mengentaskan kemiskinan. Kedua, inovasi kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, di mana masyarakat Kabupaten Nganjuk mayoritas adalah pertanian. Menjadikan koperasi UMKM ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Mengoptimalkan sumber dana untuk membuat infrastruktur dan layanan dasar. Mewujudkan pendidikan kesehatan yang berkualitas tinggi serta tata kelola yang baik, yang bersih, serta penegakan hukum. Di samping itu kita juga meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan serta adanya saat ini industri-industri di Kabupaten Nganjuk yang lebih bertumbuh, kita buka industri yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir ada suatu kesetaraan gender dan kelompok rentan usia. Berikutnya adalah saat sesi tanya jawab kepada calon bupati nomor urut 3 terkait masalah stunting.
Menurut calon Bupati Nganjuk nomor urut 3 bahwa tingkat penderita stunting telah mengalami penurunan. Sementara menurut Bunda Ita, justru jumlah penderita stunting di Nganjuk saat ini melonjak hingga ribuan. Terima kasih, saya akan memberikan pertanyaan kepada calon nomor 3 yang mana saat ini di Kabupaten Nganjuk banyak stunting. Nah, bagaimana cara panjenengan mengatasi stunting itu lebih berkurang? Karena saat ini memang benar-benar stunting itu melonjak dengan pesat. Terima kasih. Stunting itu Nganjuk prestasinya luar biasa, dari 30% menurun menjadi 25%, terus kemudian tahun 2022 menjadi 20% dan 2023 menjadi 17,1. Di situ terlihat bagaimana cara penanganan stunting yang tepat, yaitu dengan cara apa? Stunting itu diakibatkan oleh gizi buruk, kurang zat besi, sanitasi yang kurang mendukung, sehingga pemerintah harus intervensi sampai dengan misalnya sanitasi, pemberian makanan bergizi kepada anak, terus kemudian memberikan pendidikan yang baik kepada orang tua, terutama ibu, dan yang paling penting stunting itu juga bisa dikurangi dengan asupan ASI oleh ibu-ibu yang sedang menyusui. Terima kasih Pak Marhen. Saya masih merasakan bagaimana panjenengan bisa menyatakan bahwa stunting saat ini lebih baik. Padahal pada saat periode saya stunting itu hanya sekitar 650, sedangkan saat ini melonjak hampir ribuan. Nah, pada saat waktu kemarin itu ada fasilitas yang saya buat, yaitu 1 kader 1 balita, sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi antara kader dengan ibu balita untuk bagaimana nantinya mengatasi gizi buruk atau stunting. Dan yang saya tanyakan juga bagaimana sarana prasarana, kalau panjenengan bisa menyatakan itu baik, padahal saat ini kalau saya lihat meteran tinggi badan masih memakai meteran kain. Padahal saat Bunda Ita masih menangani stunting di Nganjuk, jumlah penderita hanya sekitar 600 anak. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.